Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Ketemu lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 12 MIPA. Kali ini masih membahas mengenai materi pokok yang sama, yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi trigonometri. Sudah siap semuanya? Oke. Yuk, kita lihat seperti apa materinya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasar. Dan kompetensi dasar yang digunakan pada pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Untuk tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menentukan persamaan garis singgung, kemudian fungsi naik dan fungsi turun, serta masalah-masalah kontekstual yang berhubungan dengan turunan fungsi trigonometri. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Tadi kita akan membahas mengenai masalah yang melibatkan turunan fungsi trigonometri. Nah, di dalamnya kita akan membahas beberapa submateri, di antaranya persamaan garis singgung dan garis normal, kemudian fungsi naik dan fungsi turun, termasuk di dalamnya juga ada nilai stasioner. Yang terakhir mengenai masalah kontekstual. Masalah kontekstual di sini itu termasuk mengenai masalah maksimum minimum dan masalah mengenai kecepatan dan percepatan. Ya, kita mulai dengan materi pertama, yaitu persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan grafik fungsi Y sama dengan Fx berikut. Nah, di sana bisa kalian lihat ada unsur-unsur pada grafik tersebut. Nah, untuk mencari gradien garis singgung kurva tersebut di titik Fx, Fx, dapat kita lakukan dengan pendekatan mencari gradien tali busur Fg dengan titik G-nya koordinatnya x plus h, Fx plus h. Gradien garis singgung itu biasanya dilambangkan dengan simbol huruf M kecil. Di sini berarti MFG, tali busur Fg didapat dari GH per FH. Kemudian ketika kita uraikan, itu akan didapat Fx plus H dikurangi Fx per H. Nah, jika H mendekati 0, maka titik G akan mendekati F sepanjang grafik F. Dan tali busur F dan G akan mendekati suatu garis singgung di titik F. Nah, oleh karena itu, maka gradien tali busur itu dianggap sebagai pendekatan garis singgung kurva untuk H mendekati 0. Nah, bentuk gradien garis singgung tersebut dapat dinyatakan dengan bentuk limit. Nah, bentuk limitnya adalah limit H menuju 0, gradien Fg sama dengan limit H menuju 0, Fx plus H dikurangi Fx per H. Dan kalau kalian perhatikan dengan seksama, itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah turunan pertama dari fungsi f. Jadi, f aksen x itu sama dengan limit h menuju 0, fx plus h dikurangi fx per h. Selain garis singgung, pada kurva fungsi trigonometri terdapat garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan garis singgung dan melalui titik singgungnya. Nah, pada gambar berikut terlihat jelas. Kalian dapat melihat di sana ada garis G yang merupakan garis singgung dan garis K yang merupakan garis normal di titik singgung A.
Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat kalian simpulkan pada saat nanti kalian diminta untuk menentukan persamaan garis singgung atau PGS, kalian dapat menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan MS dikali X dikurangi X1, di mana MS-nya itu sendiri adalah F aksen X atau sama dengan gradien garis singgung. Untuk persamaan garis normal atau PGN, kalian dapat menghitungnya dengan cara Y dikurangi Y1 sama dengan MN dikali X dikurangi X1. Nah, di mana MN-nya itu atau gradien garis normal itu didapat dari 1 per MS atau sama juga dengan 1 per F aksen X. Berikut Ibu sajikan contoh pengerjaan soal beserta penyelesaiannya. Mohon maaf, tadinya mau berbentuk video tapi karena kendala teknis jadi tidak bisa diupload. Jadi di sana sudah disediakan jawaban, kemudian langkah-langkahnya secara mendetail. Langkah 1, menentukan dulu koordinat X singgung. Kamu tinggal mensubstitusikan nilai 45 derajat ke fungsi. Kemudian untuk langkah kedua, menentukan turunannya F aksen X. Kemudian langkah ketiga, menentukan gradien garisnya dengan cara mensubstitusikan nilai 45 derajat ke turunannya. Maka akan diperoleh MS, yaitu gradien garis singgung. Kemudian langkah keempat, menentukan PGS atau persamaan garis singgung dengan rumus Y min Y1 sama dengan MS dikalikan dengan X dikurangi X1. Nah, maka akan diperoleh persamaan garis singgung. Nah, selanjutnya adalah menentukan MN atau gradien garis normal. Di mana MN di situ didapat dari nilai min 1 per MS. Didapat MN-nya setengah dikali akar 2 min 2. Langkah terakhir adalah menentukan PGN persamaan garis normal. Tinggal disubstitusikan ke rumus Y min Y1 sama dengan MN dikali X min X1. Maka diperoleh nilai PGN-nya. Oke, sudah selesai menentukan PGS dan PGN. Ini adalah langkah secara lengkap. Nanti ketika kamu mengerjakan soal sangat bisa menyesuaikan sesuai dengan langkah-langkah yang kalian pahami. Gitu ya. Ke submateri berikutnya yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Sebagaimana pada fungsi aljabar, fungsi trigonometri juga terdapat interval-interval di mana fungsi itu bisa naik dan turun. Coba perhatikan grafik fungsi fx sama dengan sin x berikut untuk interval x-nya dari 0 sampai v. Pada gambar tersebut terlihat bahwa grafik tersebut mempunyai sumbu simetri di x sama dengan pi per 2. Semua garis singgung yang terletak di sebelah kiri sumbu simetri mempunyai gradien positif. Hal ini terlihat dengan kurva yang naik. Sebaliknya, semua garis singgung yang terletak di sebelah kanan sumbu simetri mempunyai gradien negatif. Hal ini terlihat dengan grafik yang menurun. Garis singgung pada sumbu simetri mempunyai gradien 0. Sebelumnya sudah diutarakan bahwa gradien suatu garis singgung merupakan nilai turunan fungsi di titik singgung. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi f dikatakan naik jika f aksen x-nya lebih dari 0 dan fungsi f dikatakan turun jika f aksen x-nya kurang dari 0.
Berikut Ibu berikan contoh soal untuk fungsi naik dan turun. Di sana langkah-langkahnya sudah cukup jelas. Menurut Ibu sudah detailnya sudah lengkap. Tapi kalau misal masih ada yang perlu dijelaskan, nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Ya, sekarang kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu mengenai nilai stasioner. Nah, Ibu menyajikan sebuah grafik di sana, grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X. Nah, selain dari fx sama dengan sin X, fx sama dengan cos X, fx sama dengan tangan X, itu semuanya merupakan fungsi periodik. Di mana fungsi periodik itu merupakan fungsi yang berulang setiap satu periodik. Di sini adalah setiap 2V, di mana fungsi tersebut akan mempunyai gunung dan lembah yang berulang. Nah, pada grafik tersebut dilihat ada titik A, B, C, dan D. Di sana merupakan titik stasioner. Kenapa disebut titik stasioner? Karena pada titik tersebut mempunyai garis sigung yang mendatar, yaitu gradiennya sama dengan 0. Syarat stasioner itu adalah turunannya atau f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, di sana yang menyebabkan nilai gradiennya juga sama dengan 0. Dari syarat ini, f aksen x sama dengan 0, maka diperoleh titik-titik xi, fxi yang merupakan titik-titik stasioner dan nilai y sama dengan fxi, nah itu disebut dengan nilai stasioner. Nah, berikut disajikan contoh soal untuk menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Di sana langkah-langkahnya sudah jelas. Yang pertama, untuk mengecek apakah fx mempunyai nilai stasioner, maka dibuat dulu f aksen x sama dengan 0. Nah, ketika sudah diperoleh f aksen x sama dengan 0, di sana berarti 2 cos 2x dibuat sama dengan 0. Kemudian menggunakan rumus persamaan trigonometri. Sudah ya waktu kelas 11 itu. Kemudian setelah didapat di sana nilai stasionernya ada 1, min 1, 1, dan min 1. Kemudian kalian buat diagram nilai f aksen x seperti ada di sana. Nah, kalian dari mana dapat positif, negatif itu dari substitusi nilai rentang di sana. Nah, ketika sudah didapat, berarti kalian sudah tahu fx itu mempunyai nilai balik maksimumnya 1 dan mempunyai nilai balik minimumnya di min 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Mohon maaf ada materi yang belum tersampaikan. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Untuk tugas, tolong dicek tugas khusus di LMS dan nanti dikumpulkannya pada saat PTM saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.